Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya ini jam 1 lewat. Ini Gus Oni mau kontrol di kandang ayamnya, memastikan keadaan aman, tidak ada kendala, mengontrol semua ayam-ayamnya pada aman, sehat. Terus diutamakan semuanya mengontrol lampu-lampu pada hidup, jangan sampai mati ya guys. Ya, sebelum kita jalan-jalan mari kita baca sholawat dulu biar berkah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah seperti ini penampakan kandang ayam Sentulnya Gus Oni. Mari kita jalan-jalan, kita review. Ini kalau jam segini suasananya dingin, kebetulan tadi habis hujan, adem. Mudah-mudahan sesuai dengan sampean yang melihat video ini juga hatinya mungkin adem, santai, adem ayem. Kita dengan merawat ayam kayak gini kita udah rasanya Masya Allah adem. Ayamnya pada sehat, gemuk-gemuk. Merawat ayam juga sama kayak merawat kita diri sendiri, pakai hati, pakai perasaan. Yang dirawatnya senang, yang merawatnya senang, bisa menghasilkan. Tuh ini seperti ini ibadah. Tuh ada yang istirahat, ada yang masih begadang. Jadi ini pejantannya ada 1, itu indukannya ada 3, tuh ada yang 4. Itu situasinya yang seperti itu di sana. Itu yang kecil-kecilnya, itu yang paling kecil. Tuh. Nah itu sebelah sana juga ada kandang lagi. Terus ini juga, ini yang udah umur 3 bulannya ini bolo. Tuh. Kita dekatkan lagi sedikit. Nah. Ya Amit, apa-apa kok. Nih tuh ya. Rupanya ada yang nggak mau di kamera, tapi saya pamit, nggak apa-apa lah. Nggak ganggu ini, itu sama-sama yang jaga. Tuh. Kebetulan lampunya mati ini, nggak mau dihidupin. Kadang lap-lap mungkin minta diganti. Jangan lupa like, subscribe, komen. Ikutin channel ini terus, perkembangan terkini di kandang ayam Sentulnya Gus Oni. Ya, kita sambil ronda di kandang ayam, sambil kita lihat-lihat, ngontrol. Nah. Sambil ngerokok nyantai. Pakai belangkon kayak Raden Syahid, Doro Syahid. Jadi kalau kita memakai sesuatu hal, apa yang kita pakai juga kita harus seimbang. Contoh kita memakai belangkon nih, saya cerita sekelumit. Kita memakai belangkon
itu kita harus mengimbangi dulu. Yang punya belangkon ini siapa, yang suka pakai belangkon ini siapa. Minimal kita harus mengimbangi yang punya belangkon itu kelakuannya, gak cuma ngasal nganggo tok, kelakuannya, ngilmune. Mudah-mudahan semua yang lihat video ini saya doakan panjang umur, sehat walafiat, rezekinya lancar barokah, bisa untuk berangkat ke Mekah Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang lagi pada susah cepat-cepat dicabut oleh Allah kesusahannya. Yang lagi terpuruk usahanya mudah-mudahan dibangkitkan oleh Allah usahanya. Ya contohnya ini seperti ini, melalui wasilah buka usaha ayam sentul, bisa dibudidayakan. Gak usah banyak-banyak lah, kecil-kecilan dulu, berawal dari yang kecil nanti menjadi besar. Karena orang hidup itu semuanya berproses. Jadi orang yang sukses adalah orang yang berproses. Yang berproses bakal sukses, insya Allah. Kita sambil ngerokok lagi santai. Barangkali yang mau tanya-tanya bisa chat, komen. Insya Allah melalui silaturahmi dengan jalan ayam sentul, budidaya ayam kampung jenis sentul ini, istilahnya kayak saya juga dikasih kelebihan, dikasih keistimewaan oleh Allah berupa kayak ilmu yang bisa untuk menolong orang lain. Insya Allah saya amalkan. Mudah-mudahan juga hidup saya bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau Anda sampean semua sekarang yang lagi berasa sakit, entah itu sakit apa, mudah-mudahan setelah lihat video ini kasih kesembuhan oleh Allah. Yang lagi bersakit pinggang nggak bisa berdiri, insya Allah kun fayakun. Yang penting kita modalnya yakin percaya sama Allah bahwa ini bisa untuk wasilah, bahwa orang ini bisa untuk lantaran wasilah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya saya itu orang yang nggak bisa, orang nggak tahu. Saya bukan orang yang sempurna, tapi saya siap kalau untuk menolong orang lain. Saya kiai bukan kiai, saya bukan ustadz, saya bukan orang pintar. Saya adalah saya, tapi begitu Allah menghendaki maka kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin. Makanya melalui silaturahmi ayam sentul ini saya akan menyalurkan juga kelebihan saya yang dititipkan oleh Allah untuk menolong orang lain. Insya Allah saya ikhlas dari hati, bisa lewat nanti chat WA jarak jauh insya Allah. Kalau Anda udah percaya, yakin adanya keajaiban dari Allah, yakin adanya keistimewaan dari Allah, yakin akan adanya karomah dari Allah, maka terkabul. Jadi kita 10 menit lagi kita jalan-jalan lagi, kita lihat-lihat ke kandang ayam. Mari kita jalan-jalan lagi ke kandang ayam. Nah ini yang pada istirahat nih. Ini sudah umuran 3 bulan ini. Tuh sudah besar-besar. Ini sama yang 3 bulan gitu. Tuh.
Sallallahu ala Muhammad. Tuh coba bolo apa yang mendapat terbangan banyak sekali, coba kalau ada yang tahu bisa komen-komen. Karena ini tempatnya jalur bolo, tempatnya di sini jalur rame banget. Ya bisa dikatakan kalau yang tembus pandang lah uka-uka, tapi saya tidak uka-uka di sini. Tuh iya. Jadi ya kayak ginilah di kandang ini. Tuh. Karena kita hidup semuanya berdampingan, semua makhluk-makhluk Allah. Yang penting kita tidak saling mengganggu, kita saling menghargai dan menghormatinya. Jadi barangkali sampean sedulur kabeh ada yang mau peternak ayam sentul, membudidayakan ayam sentul, bisa nanti melalui chat komen. Kenapa kok ayam ini bisa dikatakan ayam sentul? Itu karena dulu terahnya dari terah Pajajaran, Siliwangi kan ada yang Jatiwangi Pajajaran, varian Omas, yang varian Batu, ada yang variannya Debu, ada yang variannya Jambe. Jadi banyak sekali. Kenapa dia disebut ayam sentul? Itu terlihat punya kebiasaan itu pada nangkring itu. Yang dulunya ceritanya itu di daerah Ciungwanara, Cikal Bakalnya itu Karangkamulyan, Kabupaten Ciamis. Itu di situ cikal bakalnya dari situ, itu yang makanya sebut ayam sentul. Jadi ayam kampung jadi sentul, yang tadinya dulunya liar mungkin di hutan, terus mungkin ternak budidaya akhirnya ya kayak ini asli polo, jadi bukan campuran ini, jadi asli ayam sentul. Mudah-mudahan semua yang lihat video ini dilimpahkan rezekinya oleh Allah, dikasih kelancaran dalam usahanya. Yang belum dapat usaha yang cocok, mudah-mudahan dikasih usaha yang cocok. Yang lagi punya tujuan, mudah-mudahan cepat tercapai apa yang ditujunya. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita kembali lagi ngobrol bersama Gus Oni, selingan ronda. Yo ronda. Ini lagi ronda sambil ngopi, ngolah pikiran. Jadi yang namanya hidup, kunci rahasia hidup tenang itu tergantung dari pola pikir kita, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi kalau sesuatu hal kita menyikapinya pakai hati, insya Allah, jadi setiap langkah-langkah kita itu selalu dalam keadaan adem, santai, tenang. Tapi kalau kita mengejar sesuatu hal, cita-cita, kita melihat jarak tempuhnya, kita melihat tujuannya, panjangnya, itu kita akan terengah-engah untuk menggapainya. Tapi kalau kita mempunyai tujuan sesuatu hal, mau jauh bagaimanapun kita diniati ibadah atau zikir pada Allah, maka dengan tidak terasa tahu-tahu kita sampai ke titik itu. Contoh kecil nih, saya pernah punya pengalaman dulu jaroh Wali Songo dari Banjar Patroman Ciamis itu ke Bangkalan Madura. Itu muter Wali Songo terakhir Cirebon itu perjalanan 14 hari. Coba kalau kita nilai, kalau kita niat nguber waktu, itu udah capek.
Tapi begitu kita punya tujuan jauh, kita tidak selingak-selinguk, bismillah dalam hati kita niatnya zikir, setiap langkah-langkah kita nggak terasa. Kenapa? Allah semua. Kayak saya membawa bekal cuma uang 25.000, rokok 2 bungkus. Kenapa bisa nggak habis sampai pulang? Insya Allah kabeh. Kita nggak punya. Jadi di saat kita udah titik nol kepada Allah, kita tidak memikirkan nanti dari mana rezekinya, dari mana makanya, nggak usah. Itu udah disiapin semua kok. Jadi kuncinya bahwa manusia, setiap makhluk yang hidup itu dikasih rezeki oleh Allah. Aku yakin. Jadi kita nggak usah mengeluh, orang ayam aja bisa makan. Semua binatang, makhluk apapun itu semuanya itu udah dikasih rezeki sama Allah. Tuh nggak bingung, tergantung pola pikir kita menyikapi ini. Gimana caranya kita pengen cepat mendapatkan rezeki yang halal barokah? Ya, tinggal kita, kebiasaan kita apa kita terapkan, keharian kita apa kita terapkan. Kita tanya kepada yang ahlinya, insya Allah. Jadi mungkin dengan Anda melihat video ini bisa disaring, bisa dicerna, mana yang perlu dimasukkan, mana yang tidak perlu, karena sifatnya manusia itu istilahnya nggak jauh dari kesalahan, karena manusia itu memang mempunyai sifat ya hawa nafsu. Jadi saya tegaskan lagi, barangkali siapapun yang perlu bantuan saya bisa melalui chat atau telepon langsung, insya Allah saya bisa membantu sampean. Jadi langsung, kalau saya tuh langsung, nggak bikin konten-konten ini biar kelihatan muka gini, tidak. Jadi insya Allah begitu Anda yang sedang mengalami musibah, hal-hal yang tidak enak, terutama yang di anggota badan, insya Allah begitu sampean lapor, telepon, insya Allah spontanitas. Jadi seketika kun fayakun, begitu hilang. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kunci rezeki yang lancar, usaha yang lancar, kuncinya ada di orang tua. Setiap kita mau usaha, minta doa restu orang tua. Begitu orang tua sudah menunjukkan, oh silahkan, insya Allah berkah, uangnya tidak cepat habis. Jadi kuncinya orang mau usaha, kita gedu-gedu rasa sama orang tua. Gimana rezeki kita tergantung diri kita sebetulnya. Kalau diri kita itu kan sekarang kan orang kan bilang sabar kok nggak dapat rezeki. Banyak orang sabar tapi tidak sadar. Insya Allah kalau orang yang sadar itu sabar. Mudah-mudahan kata-kata ini bisa jadi motivasi. Salam untuk semua yang dimanapun Anda berada. Salam rahayu. Salam dari saya Gus Oni. Salam satu hobi, ayam sentul. Gus Oni 2 jalur langit. Dekengane pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.